ketahuan kantornya buntu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz yang sempat hadir pada malam hari ini. Wabil khusus kita mendapat kehormatan di tengah kita hadir sosok ulama yang karismatik. Beliau ini besar idah, kecil idah, tapi manis. Ketua MUI Kecamatan yang terhormat Al-Ustaz Haji Junaidi Qasim. Subhanallah. Dulu 2 tahun dulu menengok beliau ni agak rampingan sedikit. Sekarang alhamdulillah tambah makmur beliau ni macam. Macamnya tambah banyak lokak. Cuma beliau ni payah lokak kalau makan dewe sama kawan. Yang kami hormati juga hadir di sini tuan guru kami sama-sama seprofesi di Dai Pemkot, yaitu yang terhormat yang paling kurus di antara kami, yaitu Al-Ustaz Muhammad Nur Hadi. Yang paling kurus beliau ni. Dulu beliau tidak model main ini bapak ibu sama badannya macam. Kalau banyak isi acara maulid, nah modelnya main ini, banyak makan nasi minyak. Sama kaki kambing, kalau aku kaki makan, beliau kaki kambing. Jadi model main ini lah, Pak. Cuman beliau ini ketika ada hidup kurban ngurus lagi. Habis hidup kurban kamu lagi. Sehat selalu Ustaz. Kita doakan kepada guru-guru kita ini semoga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, dan kalau begini lagi tolong ada undangannya. Yang kami hormati Ketua Masjid Mujahidin yang terhormat Al-Ustaz Mas Agus Ilham Hasan Senamo, tapi beliau buntut Hasan, anak di depan Hasan. Jadi jangan protes kalau anak lebih ganteng dari beliau. Kalau anak Hasan pasti pencingoan yang bagus, kalau beliau Ilham Hasan ide yang bagus. Masyaallah. Memang kalau dicingok Pak dari dulu sampai tua model ini mungkin aku lebih tua kakek, lebih ganteng dari beliau sedikit Pak. Yang kami hormati Ketua PHBI peringatan Hari Besar Islam Masjid Mujahidin yang aku tak tahu uangnya tapi tak tunjuk kecatatannya. Oh ini mana uang? Masya Allah. Ini oh ya saling tunjuk di sini. Yang kami hormati dan kami muliakan para sesepuh dan perisepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Pak RW, Pak RT kalau sempat hadir, serta Bapak Ibu haji dan hajah, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah kita sama-sama senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah segala puja dan puji kita sanjungkan kehadiran Allah atas segala nikmat telah Allah karuniakan dalam kehidupannya. Jujur Bu, Pak, malam ini rasanya aku suka nak datang, rasanya aku telepon baik ketua di Ustaz Ilham Hasan. Anak dapat hadir. Karena apa? Karena anak ini suagonya lah seger Pak. Lapis suago anak takut kaget ceramahnya, kurang nyaman kamu dengarnya. Tapi kujingok dari beliau jero Ustaz jangan datang, hijau tahu lagi Ustaz jangan datang. Berarti dikatakan amplopnya sudah dinilai. Kalau nak mengajak selama ini nak biasanya dibujuk 1 juta itu biasanya. Kalau amplopnya sudah dinilai dan biasanya dibujuk 1 juta, maka itulah malam ini Anda datang Bapak Ibu. Itulah tujuan Anda datang malam ini hanya untuk untuk doa Pak.
minta doa, minta biar sehat, iswago dibaca rumah lagi, jadi masih baca isi acara maulid ini. Dan kalau sudah anak dapat doa, anak juga insya Allah balik lagi bawa amplop aman, asing baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak terus terang Bapak Ibu sangat gembira kalau menghadiri acara yang macam ini, Pak. Ada bola kaki anak dan nonton, kalau tinggal nengok di YouTube baik, Bapak hasilnya. Kalau kalah ada sakit hati, kalau menang alhamdulillah, Pak. Karena kalau hadir di acara Maulid model ini Bapak Ibu, Masya Allah, anak galak bingung, ada orang yang ngomong ke cara kita ini sia-sia kata manfaat kata gunanya, bingung anak. Dari mana letak kesia-siaannya, di mana tidak kata gunanya, Pak? Ketika kita hadir acara model ini, kita datang disambut bagi tamu kehormatan, didudukkan di depan, dikeluarkan kopi, ada buah-buahan, banyak kan ini. Para ustaz saling bertemu, saling bersalaman, berpelukan, saling bertanya kabar, dan saling ngomong. Kalau ada lokal juga kawan. Quran dibacakan, salawat disampaikan, hadis-hadis dijelaskan, ceramah disampaikan pula pada kata sia-sia. Tadi sarofal anak hadiah-hadiah dibagikan budak sarofal anak tadi, insyaallah si pemuda dijut 100-an Pak. Yang ngaji insyaallah 400 Pak. Walaupun suara beliau delegasi dikurangi 50 Pak, 3,5. Yang ceramah biasanya di pucuk 2 jutaan. Sedangkan MC insyaallah honornya masih dibicarakan. Luar biasa Pak, dan ada yang sia-sia. Maka siapa yang malam ini datang acara Maulid Nabi, insyaallah mereka mendapatkan keberkahan. Malam ini yang hadir insyaallah kalau keberkahan acara kita pada malam hari ini, yang sakit demam insyaallah Pak demam hilang. Yang sakit pening insyaallah peningnya. Yang sakit gigi insyaallah giginya habis. Ini luar biasa acara pada malam hari ini. Dan ini Bapak Ibu, inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita nak ngomong ke cinta Nabi dengan kita, udah usah kamu tanya, cinta Nabi itu melebihi cinta kita kepada beliau. Rasulullah suatu ketika itu nangis dari pagi sampai siang. Kemudian Allah mengutus Jibril, kau tanya kekasihku, ngaku nangis terus? Oh, malaikat Jibril lagi-lagi Rasulullah. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, namehal. Ada apa kau nangis? Ada ngali buah. Budak mana ngaku? Budak di mulut. Tangan ni kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah kata yang nangkap Jibril, aku ni nangis, aku ni terima, itulah terima, kita ingat dengan doa Nabi Isa yang Allah abadikan dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Apa? Wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau wahai Allah ingin menyiksa manusia, sesungguhnya manusia itu adalah hambamu. Dan jika engkau ya Allah ingin mengampuni mereka, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Aku membaca doa Nabi Isa ini, wahai Jibril, aku mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Isa itu nanti kelak di akhirat melepaskan diri dari umatnya. Artinya kaki umatnya nak disiksa, nak diampuni, diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Sedangkan aku tidak, Jibril, aku tidak galak berpisah dari umatku, aku tidak galak jauh dari umatku ya Jibril. Dan ketahuilah, wallahi ya Jibril, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat manusia, demi zat Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la arda
wa wahidun min ummati yudhibu binna. Aku tidak pernah senang, aku tidak pernah ridho apabila nanti di hari kiamat masih ada umatku yang dikebut, disiksa di neraka walaupun singkok, kata Rasulullah. Hebatlah Rasulullah. Ngelapo Jibril kepucuk, akhirnya Jibril turun lagi. Apa kata Jibril? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka. Pinter wajah menangkau. 5 kali Pak yang pas ayat ini disebut ke malaikat Jibril, baru senyum Rasulullah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad? Nanti kalau saatnya tiba, kau akan kuberikan karuniaku kepadamu sampai hatimu puas. Artinya Rasulullah diberikan karunia oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita berselawat kepada baginda Nabi. Ini aku nak minta dari ibu-ibu dulu nih. Aku nak pengen nyengok dengan suaranya. Aku ke belakang Pak, misi Pak. Mak-mak ini tadi banyak tadi. Ini tak tahu baterainya sampai yang tidak. Urusan panitia. Siap Bunda? Ya, siap. Aku hitung, ikuti aku. Wahid Isnin Selasa. Sallallahu ala cakep. Sallallahu ala belakang. Biji. Sallallahu. Ya Allah, hati-hati yang dilepas ke. Ya Rabbi salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Luar biasa Bunda. Ini Bapak para bidadari-bidadari surga tadilah sudah berselawat kepada Nabi. Hebat ini, kalau kamu nak tengok bidadari inilah gayanya. Cuman jangan dipasang inian, kalau kamu pasang ini tahu gayanya sudah ada luar sana. Ini nilainya 85. Bapak-bapak yang mulai depan dengan jangan kalah sama mak-mak di belakang. Sekarang kalau main mak-mak tadi nilainya 85, nah kamu sekarang. Are you ready? Kawan pulau mau ready. Kalau dicuri Wahid Isnin Selasa. Sallallahu Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim. Dengar kau puji kamu paling besar di rumahnya ini besar. Kami landang di samu ini ngecik ke suago, kami sambang ini. Mana boleh kami tunjuk ke suago kami besar dari kamu. Jadi kalau kamu ngigo suago kami kecil di rumah, bukan karena kami takut dengan kamu, karena kamu lebih berani dari kami. Yang depan ini nilainya 90 Pak. Belakang sudah, tengah sudah, depan puluh. Jangan cak ke belakang, depan ini. Kita coba dulu, setuju tak? Jangan kamu. Are you ready? Wahid Isnin Selasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Luar biasa Pak. Ini dengan terpaksa kunjung 100 Pak. 100. Kalau kunjung 70 Pak, wings amplop aku balik Pak. Walaupun tak ikhlas, saya minta maaf aku sebenarnya jangan 70 kebagusan 60 lagi jadi.
Cuma kalau orang baca ada ketua PHBI yang kunjung nilai 60 langsung kontaknya mari dia BI 200 dari upload Ustaz tegak kacau. Ini Bapak ini. Ketika malam ini kita berselawat kepada Rasulullah SAW, ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada beliau. Dan hebatnya Bapak Ibu, salawat kepada baginda Nabi ini panjang disetel dalam berbagai irama. Inilah kalau bukti Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kalau salawat tadi ibu di Jawa, dia makin irama pengantin baru budak. Yang kalau mereka sudah pasti tahu. Sungguh senangnya pengantin baru terore duduk bersanding hai malu terore ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa itu kalau dijawab dan salawat ini kalau digawa ke India Berubah lagi sesuai dengan irama kearifan lokal. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji afatayati rotal alami ya uhailal judi wal karami kya karhai kuch hota hai. Pas. Ini hebatnya Rasulullah rahmatan lil alamin, diterima di seluruh jaringan di dunia ini. Dia na PC na Tanjung na Cina na Indonesia na Arab na Eropa. Kalau sudah dengar nama Nabi, Mereka welcome. Itu basus kayu Pak. Diterima kecuali siko yang ada di Nabi di Pak negara Israel. Tahu Israel? Israel. Itu ada di Nabi Pak. Seluruh dunia. Maka dari itu kita sebagai orang Islam kalau malam hari ini kita tidak peduli dengan peringatan Nabi, jangan engkau mengaku Rasulullah. la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Belum beriman seseorang hingga aku lebih dia cintai daripada dia mencintai orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Makanya kita hadir sini bukti cinta kepada Nabi. Lalu apa tujuan kita datang sini? Tidak lain dan bukan kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah. Pak, Nabi itu wongnya yang super sabar. Dikatoi, diuyoi, dan marah Pak. Kita ingat ada cerita ketika Rasulullah dihina, diuyoi, ada pengemis buta di pinggiran pasar kota Madinah Pak. Dia ngomong, kamu jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, mulutnya lebar, tukang sihir. Siapa yang ngomong dengan dia pasti masuk Islam. Dengan ini Rasulullah bukan marah. Lain dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dimakan wong, Nggak usah kau nak ngejuk jilbab dengan si Maryam itu. Maryam itu lepos mulutnya ngomong nak maya, tidak main maya. Paling sekali nyongol nyawunya 5 kali, tak nyongol lagi di pegawainya. Marah Maryam kan. Kau kucing mulut kau ngatur yang gue. Itu Maryam. tapi Rasulullah dia ngomong bukan marah ibu, malah didatangi wong Yahudi buta tadi Pak. Didatangi nyonyoknya salam, nyonyoknya makan Pak. Kalau kita dikatoi Pak maaf ini dimakan yang ada apa kita sumpai mamang tadi. Nah ini Rasulullah indah sangat hebat akhlak beliau ini Pak. Dan banyak sekali contoh-contoh kelebihan akhlak beliau yang banyak kita contoh dalam kehidupan ini sehingga kita tidak malu mengaku sebagai umatnya. Tapi ingat Bapak Ibu, nak ngaku umat Nabi itu ada ciri-cirinya, tidak basing-basing. Apa ciri umat Nabi? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah. Wong yang mengikuti dia,
kalau asal telugin nak nampak bukan buka. Selagi juga lah bekerja sama menghormati kita wajib menghormati dia, menjaga dia, melindungi dia. Tapi kalau sudah nanggu kita nak baru maksud dari perang tegas dari orang kafir, pengaruh dari orang kafir itu untuk kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu minta maaf, kita di orang Islam, tapi apa yang digawa orang kafir sekarang sudah kita adopsi, kita jalankan tanpa kita sadari. Contohnya Pak Ustaz cabang baju. Sekarang kita tengok anak-anak gadis kita baju umur 18 tahun pakai baju adiknya umur 12 tahun. Tengok anak pendek lemah emaknya bunga kemananya minta komaknya. Aku kenyirian ibu-ibu jangan ada di sini kamu emak ya sedang awak otomatis pakai sepatu pendek pakai baju tadi lekton apa lekton kelek katon asal di lampu ambang terus mulai stop nyamui motor aku dulu aku sebelahnya Ustaz wawasi sayang tak diawasi setel buat diawasi berdosa dan diawasi sasa payah kamu tuh betul keluar yang menjadi perhiasan kalian yang seharusnya dijaga ngapu nak diobral ngapu gawe ini terjadi karena kamu tak sadar bu kamu kira budaya mereka itulah yang bagus padahal Islam ngajak kita untuk nutup aurat tapi yang kita gawekan kita tiru cara-cara mereka bahkan dalam mendidik anak tidak kita tanam kemalu mana anak itu membuka aurat sehingga mereka tidak menjadi malu dan lebih gawat lagi minta maaf sekarang Bapak Ibu tak tahu kalau aku di seberang ini kalau tempat kami di Kampung Iwan sana tak tahu aku di sini tak tahu aku kakek ibu bapak kalau penasaran hari Ahad pergi ke Kampung Iwan kamu tengok ada ibu-ibu di sana yang galak senang tidak galau-galau tapi cukup ada juga dianya berjilbab ini jilbabnya bu ini jilbabnya dia itu berjilbab kuping keji gelapur acu ini jilbabnya kemudian ketika dia senam pakai bajunya ketat badannya XL pakai baju ukuran M jangan jauh tahu malu kemudian bawahannya bu tanya bu legging itu untuk dalaman untuk luaran dulu sekarang untuk luaran badan berat 87 makin legging ukuran 40 kilo masuk ke sana begitulah masuk sekel sini pucuk jepit bawah jepit mengas biji satu lagi ngapo dia mengas lepas ke bajuan modern inilah gaya orang sekarang singgahnya sudah jilbab sakaratul maut bawa pucuk waduh Masya Allah jepit galau ditambah lagi apa untuk nutupi bokongnya tadi pakai gini ngomong adalah ngomong kembang ubah-ubahan di 5 ulun lewat depan Masjid Mujahidin Ustaz Ihsan baru betul jangan lagi sehingga yang tadi orang lain beliau nak kemana Maryam senang Ustaz atau beliau meloi kakek dikumpul ke dengan lapangan tadi baju itu kan mako yang mimpi di depan tadi tak berjilbab kamu dah bohong pipi abang gaya abang mata abang body tadi full press bu melok kalau yang depan tadi asal sudah mulai berteriak mulai kalau katanya are you ready? Mulai main
ibu-ibu baik. Bapak Ustaz aja melok pulau di belakang. Lah melok pulau. Cuman kau bisa dibalik ini. Lah melok pulau asal ditanya, "Oi Ustaz, Ustaz Ilham apa situ?" Aku dari jatuh pocong. Kata dokternya mesti melok senang. Biar nafas lancar, tidak mengas. Ingos tua itu bukan lancar sama mengas, Ustaz. Ingos di depan. Ketemu di belakang. Nah, Pak Yo ini aja siapa? Itu bego. Apa dah kata lagi jualan trainingnya bongkar, kata lagi pemainnya sampai nak mati model itu nih. Jangan jadi korban pakai yang model hanya untuk dibilang tidak nak ketinggalan jam manggung. Buyan. Nah, siapa makin buyan? Belum lagi minta maaf Bapak Ibu. Ketika kau lagi ada pesta pernikahan, oh ini mulu. Kalau dah kata joget Belanda belum. Telah kamu joget Belanda. Putar ke kiri, nona manis putar ke kanan, ke kanan, ke depan masuk jurang, mati duluan. Bukan tak boleh bu joget memiri itu lajulah, tapi jangan di acara yang sakral bunda. Itu pesta pernikahan, malaikat masih ada yang berdoa minta turun ke keberkahan. Datang kamu berjoget-joget. Anak isi acara kawinan bu di suatu gedung. Dia ngomong ke Ustaz, kayak Ustaz ceramah dengan doa. Kata aduh, double kata gua amplop di 2 juta ini kata. Tak tahu di mana yang di dia. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Kayaknya Ustaz nggak bisa ceramah deh. Oh my God, kataku. Wah, kenapa? Kami banyak acara, Ustaz. Acara numpuk banyak ya. Jadi kira-kira Ustaz kasih lagi waktu untuk berceramah. Nah ini dia amplopnya Ustaz untuk berdoa. Kubuka 500. Oh, baru khawatir. Kukira acaranya penganian bu. Rupanya berjogetan di bunda. Dipanggil untuk memeriahkan acara kita pada siang hari. Kami minta kepada ibu-ibu sekalian maju ke depan untuk joget. Oh mirip maju kalau yang pasukan Brodrek tadi. Yang muda, yang tua lemah, yang muda, yang tua lah melok puluh. Bici-bici gitu lah mula puluh lah melok puluh. Ketika musik ada kan yang nyanyi kan. Yang muda masih mending baca melok nyanyi. Nah yang bici tadi, gua putar ke kiri, putar ke kanan, dia tegak depan aku ini be. Aku di belakang dia dibongkongi Pak. Aku membatin ya Allah malah kejahat nasib siang ini. Kalau muda lemah jigo ya baik. Dan lebih hebatnya lagi bunda, itu yang punya acara ngawat duit segepok 50-an kalau. Woi dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi gitu. Aku duduk di situ. Melo dah. Sayang nak melo kasih. 500 tadi kan kalau dia melo dapat 200 jadi lagi dia hukum ada kebun. Melo dah. Woi habis muda 5 juta tadi. Dapat pulau yang joget paling heboh duit 1 juta. Tambah lagi yang tambahnya kiri jadi lempar kembang tadi yang muda tua melo kalau ngapa melo dan nangkep kembang karena mereka yakin kalau dapat kembang dapat jodoh innalillahi sereka. Tapi melo kalau mau nunggu ke biji yang umur 62 tadi melo pulau biji kau melo kaget tergugap kata janda Ustaz ya kata kebala ini. Oh begitu nih, ngaku kalau celetuk dapat hadiah 500.000. Aku kebanting dulu, yang joget 1 juta, kembang 500, yang selamat tersilat-silat cuma 300. Kati akal kata kuton rumah ini. Maka aku balik dari rumah, balik dari sini ke rumah lagi, aku buka amplop 300, kati akal masih mujahitin. Pergilah di Koslawi ini. Ini gunanya. Sedangkan dalam kehidupan ini kita tak boleh yang model itu. Makanya kata Rasulullah kaki ada umatku suatu ketika mereka di ruang sebelah. Siapa? Persia
Sibron bisibrin wa ziro'an biziro'in. Mereka niru sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka tidak sadar mereka masuk ke dalam lubang biawak. Dalam pendidikan kita galak nyetek anak kita yang penting pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar fisika. Kalau pintar, tapi kita lupa didik agamanya, Pak. Dia jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi kepala dinas, geleduh kamu mati. Aku maki bahasa Inggris, mayani kamu. Oh my God, please take my father with you. Rest in peace, my father. Atau malaikat ngomong apa Buddha ini? Awak balik di mulut takut lagi bahasa Inggris tangan itulah Buddha ini. Nah, ngapa model ini? Karena pikiran kita adalah orientalis yang mana Buddha ini mesti pintar secara dunia. Pikiran kita dah lagi memikir akhirat. Aku umat Rasulullah, tapi ini pikirku cuma dunia. Ditambah lagi gawah dengan masalah ibadah. Ketika kita ibadah, mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah untuk perkara dunia, manggil ustaz dengan manggil biduan beda pula. Kalau manggil okes, manggil biduan tak kata tawar-tawaran. 14 juta bercek dibayar. Coba kalau nelfon ustaz, ibu-ibu. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, baca tak ustaz? Kami nak pakai ustaz. Ya Allah, kata. Aku nak dipakai untuk lawan gambar dengan kami nak mati ustaz. Terus mana? Berapa lah ustaz bayarannya? Ya Allah, dia kiranya aku cabai-cabai ya. Pakai nak bayar dulu. Sebenarnya Bunda, kamu tu tak usah nanya ke ustaz berapa nak dibayar. Pasti kami malu nak nyebut dia. Kami sebut ke 5 juta juga pasti kamu nak bayar juga. Jadi percuma. Jadi mama ada pertimbangan ini kalau ustaz dikawak mobil, nah dibujuk 2 juta. Kalau ustaz dikawak motor, jangan dibawa 500. Karena kalau yang bawa motor itu modalnya gak kecil, minyak paling 20.000. Asalnya balik awak 500 lah kebanyakan. Cuma kalau nggak mobil kamu jual 500, teleponnya paling dia, benar ke mereka jual 500. Jadi tidak usah ditanya. Kami itu serang di Bapak Ibu lillahi ta'ala. Tinjau 2 juta, alhamdulillah. Tinjau 1 juta, alhamdulillah. Tidak tinjau, tidak kata tersinggung. Cuma kami singgah di masjid ini siapa ngomong. Dan kami datang lagi itu, jadi yang kita manggil ini artis manggil biduan, nak ratusan juta kita tunjuk. Bahkan ketika biduan berinyo kan, mulai disawer. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua ciri umat Rasulullah, mereka saling berkasih sayang. Bunda, sekarang ini mohon maaf, Islam ini sudah pecah belah, Bapak Ibu. Ada yang merah si A, ada yang merah si B, ada yang merah si C, ada yang merah si D. Berpegang, ada yang seragam putih, ada yang seragam hitam. Sama-sama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi tengah-tengah bingung, Pak. Mana yang benar ini? Pak, kita di dalam beragama tidak selalu semuanya mesti sepaham, tidak selalu semuanya mesti satu suara. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Jangan gara-gara si kok pakai kunut, si kok tidak pakai kunut lah cuma masjid baru. Si kok pakai bismillah dijaharkan, si kok bismillah disainkan lah diwabala, jangan jadi pengurus. Tapi itu kawan tuh tidak pakai bismillah jahar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, wong Islam sudah modern, pikiran kita jangan berkotak-kotak ke situ lah. Nah kita nak dihargai, nak dimuliakan, bukan urusan kita, Pak. Biar urusan Allah. Manusia nak hina kita, manusia nak merendahkan kita, tidak ngaruh dalam kehidupan kita, Pak. Anak nih Pak, kalau dokter tersinggung, disinggung kadang Pak. Cuma anak tak pernah tersinggung. Model ini, jadi anda kasih Ustaz lain, kalau anak yang datang bukan itu Ustaz, sini Ustaz, duduk sini Ustaz. Kata yang lain, coba begitu ada Ustaz Junaidi datang, lupa dengan aku tadi. Nah Ustaz Junaidi, lupa kita tadi tahu aku orang-orang. Bek ada bek, minum makan bek ada bek. Ada Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi datang pulau Ustaz berhadilah beliau pulau tinggal di kawan pulau itu. Nah, kita menghargai mau tidak menyerah, tidak merata, Pak. Gilirannya kita anggap lebih mulia, kita lebih-lebih. Dianggap Ustaz kampung, kita anggap padahal kita maaf. Ustaz kampung ini Pak, ada kematian dia duluan yang datang. Mimpin Yasin dia dulu, tahlil dia dulu, talqin
dia dulu berdoa, dia dulu. Tapi kalian sudah doa kamu jadi berapa? 15.000. Ustaz lagi suruh satu kamu jadi 500. Kecil hati lah ustaz kampung tadi. Kami balik kamu jadi 5 bungkus pak. Anak kelima boleh 5 bungkus bu. Gini ustaz kampung kamu jadi sebungkus isinya beda pula. Anak berisi ayam mereka berisi telur. Ini tak boleh. Jadi kita sama-sama muslim saling berkasih sayang. Dengan budak kecil model main itu pula. Kalau ada budak kecil main di masjid jangan dimarahi. Dia boleh-boleh. Mana gerak ya lah. Dia nak boleh nak lupa itu lah tadi. Cuma dia omong baik. Bunda ayah hendak aku semayang balak masjid rumahku tu. Pas asal aku kejut ku tanya mana budak kecilnya. Kami usir kalau ustaz. Ngapa diusir kata mereka galak ribut ustaz. Ini pak. Kalau ada budak kecil ribut jangan diusir pak. Dia omongi baik. Kalau mereka diusir, kakek mereka keluar dari masjid, mereka ngumpul di depan pak mabar main pak. Mabar. Diajak kawannya kan kita ke masjid tidak galak. Apa masjid? Ada wajib kilo di masjid itu. Jadi mereka saling berkasih sayang sesama muslim. Yang ketiga terakhir pak, ciri umat Rasulullah itu adalah rukaan sujudnya bertahu fadl minallahi wa ridwana. Salat. Makanya kita ngaku umat Islam, umat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tak sembahyang. Ayahanda kalau nak solat perhati pakaian, wudhu yang benar, kencing yang benar. Kalau baju pendek jangan dipakai. Ketika kamu rukuk Allahu Akbar tertarik ke jiwa Batman di belakang ini batal. Bukan Batman dia ada panu buat sih batal. Sedangkan bunda minta maaf bunda, tolong perhatikan mukernanya. Jangan mukerna dari pengantin sampai beranak 3 bercucung 2 masih dipakai bunda. Ya, kan mukernanya ada karetnya bunda. Ini mukena. Kan kalau masih bagus bunda, kaget itu kenceng. Bawah ini kenceng, di belakangnya ada lagi kaitan. Cuman kalau mukena itu tak pernah diganti-ganti, apalagi jarang dicuci bunda, kendor. Nah kaget ke bawah bunda, lewat ke bawah. Kaget belakang putus, kata lagi, akibatnya kamu pakai ini kendor. Nah ketika kamu sholat bunda, kamu rukuk, Allahu Akbar turun. Sami Allahu liman hamidah tarik. Sibuk naik turun. Kamu naik betul rambut patah. Tak percaya tanya Ustaz Junaid. Ketika sujud Allahu Akbar. Duduk Allahu Akbar. Nah mati lampu masih punya ini. Mati bunda. Beli paket jangan cuma nak beli skincare terus. Beli bulok mukena bunda. Karena bukan apa? Hidup kita nih kalau kita mikir ke dunia dah habis-habis. Belum lagi sewek di bawah. Waktu kawin berat kamu 47. Sudah kawin mak tengah itu mah 80. Nah. Ketika berat badan 47 kaget bagus. Begitu 87 kamu sayang kendor kaget. Begitu kamu rukuk Allah. Sami Allah liman. Yang lebih gawat lagi kamu sujud. Allahu Akbar. Ini turun di sini. Turun di sini. Begitu naik lagi kaget. Uji kamu dah katik yang terbuka main. Sudah bunyi bunda. Di masker pensan. Aku isi acara perkawinan telat main zohor. Datang pasti tutupnya pintu kanan pintu kiri. Masuk dari pintu sebelah betino. Keluar dari pintu sebelah betino. Begitu anak keluar habis mayang. Kucing ada bapak-bapak lamun tegak ngawas ibu-ibu. Ngapu bapaknya. Pas kucing ibu itu lagi turun bawahnya. Untung ibu itu pakai lenci. Kalau tidak viral ibu itu.
Yang lanang juga sholat, perhatikan ibu juga sholat, perhatikan wuduknya mak mano, batuannya mak mano, tahu rukunnya, tahu yang mantal ke. Ini lagi semaya. Namanya betul-betul kata Rasulullah, ada bunyi, ada mampu. Tinggal pilih. Kakek bunyi tapi mampu. Ayolah. Tidak usah ragu, positif, yolah. Ada bunyi walaupun atau yolah itu. Cuman kalau masih duduk belum batal, ini dah batal duduk. Makanya kalau nak sembahyang bunda, kalau nak kentut lalu. Ngapa Mariam jangan nyenye. Nah, yang nak kencing lah dulu. Jangan nahan kemek. Kita dah tahu bakal terjadi apa dia. Jangan tuh yang imam yang habis Quran bunda. Enye pulau macam. Bismillahirrahmanirrahim. Uji kamu yang kentut tadi. Kenapa Allah? Siko nahan kentut, siko nahan kemek. Yang mancing nahan kemek mulai ini. Yasin, nama Yasin. Gelisah bunda. Kalau yang nahan kencing mulai ngapet kaki. Yang nahan kentut, kalau nak rokok Allah. Ngapa pelan? Kalau kamu gancang Allahu Akbar. Positif dia jangan coba-coba. Pengalaman Ustaz sekali. Untuk sembahyang bangsa sembahyang dengan bini tahajud lagi beruang. Hai, kurang ajar kaki ngomong mereka kalau sudah nak cinta jangan dikentut dia bunyi. Untuk lagi tahajud dewean bunyi dewek bunyi wakati mendengar sudah batal berarti kan. Jadi kalau kita nahan kentut nahan kemek lah dulu. Kentut lalu. Habis selesai aman bu makruh pak kalau nahan kentut nahan kemek tapi sembahyang binsal kita apalagi imam jangan kentut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah alhamdulillah ya rabbil alamin. Oh mama ini apa nak kentut. Nah yang lebih bahaya lagi ketika imam tadi batal kentut batal wudu lagi sholat batal Allahu Akbar kentut. Nama mana yang di belakang yang nak ngerti datang imam tadi langsung lagi pula tak ngodi lagi tak baca lambat dikit betul isi betul. Pasal di belakangnya ada Ustaz Mas Agus Ilham Hasan sama Ustaz Nurhadi. Kata Ustaz Nurhadi majulah san Allah kau tu tua maju kau tu kiai sini. Kenapa saling jauh? Kamu tak tahu mak mana cara maju. Datang Ustaz Hasan ini sudah pasti prewed. Aman kau. Atau sesuatu salah bukan main itu mbak ini nak. PA kalau dulu. Padahal kalau yang model begitu tidak bisa berpindah bunda. Ini nomor ke samping. Cuma banyak terkesi itu. Kalau sudah batal lagi rukuk jangan saja. Ini tidak langsung. Sami Allahu liman hamidah. Maju ke gesek-gesek kaki. Atau diangkat oleh kaki tapi jangan tinggi gino. 1, 2, 3. Tidak boleh 1, 2 tidak boleh. Apa lagi 1, 2, 3, 4 batal. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Oh baca Ustaz 3 kali maju coba 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Kan PA kata ini model ini. Mana imamnya batal lagi sujud. Allahu Akbar tuh kentut imam. Gawat lagi. Imam tadi langsung lagi pula. Kata yang kawan belakang mati kentut pun kok masuk angin maulid semalam berlaluan balik Ustaz. Mana maju? Kata Ustaz Kosim. Maju. Janganlah.
ujung-ujungnya mah ini. Nah ini tambah PA lagi. Jadi bagaimana kalau itu? Bangun baik. Ini sadar. Allahu Akbar. Nah, kalau lah sudah habis rakaat, kalau nak habis rakaatnya udah tegak lagi. Kata guru kami, kalau udah kata rakaat lagi, ini rukuk terakhir, Maju sedikit. Nah, jadilah. kalau udah kata lagi rakaat, ini rakaat terakhir, misalnya rakaat kedua sholat subuh, maju sedikit lagi. Kan tak mungkin. Kan PA namanya itu. Dikit baik. Tapi kalau tadi rukuk masih rakaat pertama, masih ada kemungkinan tegak. Allahu Akbar. Duduk. Rukuk sujud lagi, langsung tegak. Allahu Akbar, baru maju. Nah, paham tak? Kalau nggak paham jadilah. Doa gitu. Saya gino. Ngasih minyak lah dingin. Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.